Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi pencatatan panen dan distribusi produk pertanian yang bernama Harvest Hub. Eh, Baik, di sini anggota kelompok 1 yaitu Aufal Dinara Khoiro, Anissa Gustinanda, Muhammad Farhan Farmanda, Sultan Taqwa Afzal, Muhammad Hafiz Pribadi, dan Emraul Alhaq. Presentasi pertama akan dimulai oleh Sultan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pertama ialah sektor pertanian penting di dalam ekonomi Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pangan. Yang kedua, petani kesulitan mencatat dan mengelola hasil panen secara manual. Yang ketiga, distribusi produk pertanian yang tradisional memakan waktu. Yang keempat, keterbatasan akses informasi dan teknologi menyulitkan petani. Yang terakhir, dibutuhkan aplikasi seperti Harvest Hub untuk meningkatkan efisiensi dan akses informasi di dalam pertanian. Adapun metodologi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah secondary research. Terdapat 12 jurnal yang berkaitan dengan pencatatan, panen, dan distribusi produk pertanian. Yang kedua yaitu ada pengamatan. Melakukan pengamatan di sekitar Kecamatan Syahkuala dan di sekitar pasar di Kecamatan Ulekaring. Yang ketiga yaitu ada wawancara. Mewawancarai dua kelompok user, yaitu petani dan konsumen atau pengepul. Selanjutnya kami ada 5 temuan. Yang pertama secondary research, yang kedua primary research, 3 temuan masalah, 4 value proposition canvas atau VPC, lalu business model canvas atau BMC. Next. Lalu ada temuan secondary research yaitu berupa jurnal, ada 12 buah, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya ada temuan primary research. Jadi di sini kami membuat affinity diagram level 1, di mana pada petani kami mengkelompokkan 6 kelompok. Yang pertama motivasi, kemudian penanganan iklim, kemudian tantangan, solusi, waktu panen, dan yang terakhir pemeliharaan tanaman. Kemudian pada user konsumen atau pengepul, kami mengelompokkan 4 kelompok, yaitu kualitas, keuntungan, proses pembelian, dan interaksi. Selanjutnya affinity diagram level 2. Di sini dari kelompok-kelompok yang sudah kami kelompokkan di diagram level 1 tadi, di sini kami mengkelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pengalaman. Di sini terdiri dari solusi, penanganan iklim, dan tantangan. Kemudian ada aktivitas. Di sini terdiri dari pemeliharaan tanaman, proses pembelian, interaksi, dan waktu panen. Kemudian yang terakhir ada tujuan, kategori tujuan. Di sini berisi kualitas, keuntungan, dan motivasi. Kemudian ada temuan VFC atau segmen konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang VFC canvas. Jadi untuk bagian pertama adalah bagian yang berbentuk kotak. Di sana dapat kita lihat ada 3 bagian. Pertama produk and service, kemudian ada game creator dan pen relievers. Untuk bagian pertama adalah produk and service, ada 3 poin. Yang pertama menganalisis data panen, kemudian ada manajemen interfaris yang mudah, dan terakhir ada petani dapat berinteraksi langsung dengan platform. Selanjutnya pada bagian pen reverse ada juga 3 poin. Pertama ada informasi panen yang segar, kemudian ada informasi kualitas produk pertanian, dan terakhir ada sistem pemesanan langsung dari petani. Terakhir ada bagian gain creator ada 3 poin juga. Pertama ada memberikan penawaran harga yang lebih rendah, kemudian merekam data panen dan peta yang menunjukkan lokasi sumber segar. Kemudian untuk yang berbentuk bulat itu merupakan poin dari konsumen. Ada 3 bagian yang terdapat dalam lingkaran pertama. Yang pertama gains.
kedua customer jobs, dan terakhir pains. Di sini dapat kita lihat di poin-poinnya. Untuk bagian pain ada 4 poin, yaitu yang pertama kualitas sayur kurang segar, yang kedua kesulitan menemukan sumber panen segar di daerah mereka, yang ketiga ketidakpastian kualitas produk yang akan dipesan, yang keempat kesulitan memesan produk langsung dari petani. Kemudian ada bagian customer jobs ada 3 poin. Yang pertama memilih sayur yang berkualitas, yang kedua mencari dan membeli sayur dari petani, yang ketiga menjual sayur kepada masyarakat. Selanjutnya pada bagian gas ada 4 poin. Yang pertama keamanan dan kepuasan pelanggan, yang kedua kualitas produk yang baik dan segar, yang ketiga ada harga yang terjangkau, yang keempat mendapatkan keuntungan yang besar. Mungkin hanya penjelasan dari saya kembalikan kepada kawan saya. Untuk selanjutnya ada PPC petani. Di dalam ini merupakan kelompok user petani dari sisi customer. Antara lain pencatatan hasil panen, ketidakpastian dalam pengendalian hama, kesulitan mencapai pasar online, kesulitan dalam menjual hasil panen. Pada kolom gains didapatkan 4-nya antara lain efisiensi, rekomendasi pertanian, sistem peringatan dini, dan pencatatan hasil panen. Pada kolom customer jobs antara lain menanam dan merawat tanaman, memantau kinerja pertanian, dan mendistribusikan hasil panen, juga memanen hasil. Pada kreator memuat penawaran yang diharapkan akan memberikan solusi dari segala sisi customer. Maka kreator menawarkan 4 hal produk dan servis, yaitu aplikasi pencatatan panen dan distribusi produk pertanian, yaitu membantu petani mencapai pasar yang lebih luas secara online, memberikan rekomendasi pertanian dapat meningkatkan hasil panen, peringatan dini yang membantu petani mengantisipasi cuaca ekstrim, dan memberikan solusi terhadap pencatatan hasil panen. Pada kolom gains juga menawarkan 4 hal, hasil panen efisien, layanan konsultasi, sistem peringatan, cuaca ekstrim, dan pencarian pembelian dari pasar online. Diharapkan dengan adanya PPC ini, kedua pihak antara customer dan kreator, konsumen maupun petani akan dapat membantu dalam pengembangan aplikasi pencatatan panen dan distribusi produk pertanian, yaitu Harvest Hub. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada temuan BMC, yaitu Business Model Canvas. Pada Business Model Canvas ini terdapat 9 blok, yaitu Customer Segment, yang terdapat 3 poin, yaitu pengepul atau konsumen, petani, dan distributor. Lalu ada Customer Relationship. Poin-poinnya menyediakan konsultasi ahli pertanian, menyediakan customer service dengan layanan 24 jam, menerima umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan aplikasi Harvest Hub. Lalu ada channels, yang terdapat 2 poin, yaitu App Store dan Play Store. Lalu ada social media. Yang keempat, value proposition. Pada value proposition ini ada 6, yaitu yang pertama memberikan pemberitahuan tentang perubahan cuaca mendadak atau perubahan harga pasar. Yang kedua menampilkan perkembangan sayur. Yang ketiga memberikan informasi cuaca real time untuk membantu petani dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat memberikan laporan dan analisis data yang membantu petani dan distributor membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang kelima terdapat pencatatan hasil panen yang akurat. Dan yang terakhir meningkatkan kolaborasi antara segmen pelanggan, memungkinkan mereka berbagi informasi dengan mudah. Lalu ada key activity. Pada key activity terdapat 4 poin, yaitu pelatihan pengguna, pengembangan sayur-sayuran ataupun yang lainnya, pemasaran dan promosi pelayanan konsultasi ahli, dan pelayanan konsultasi ahli pertanian. Selanjutnya key resource. Pada key resource terdapat 4 poin juga. Yang pertama, tim pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua, SDM ahli pertanian, data cuaca real time, dan basis data pertanian. Lalu ada key partnership, yang terdapat 4 poin juga. Yang pertama, investor. Kedua, mitra pertanian. Ketiga, perusahaan distribusi. Dan yang terakhir, mitra pemasaran hasil panen. Lalu ada cost structure. Pada cost structure ini terdapat 5 poin. Yang pertama, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Lalu biaya pemasaran online.
Yang ketiga, biaya riset pertanian. Terus biaya pelatihan pengguna. Dan yang terakhir, biaya penggunaan data cuaca. Dan yang terakhir adalah revenue streams. Yang terdapat 3 poin. Yang pertama, langganan aplikasi. Lalu yang kedua, bagian dari penjualan melalui aplikasi. Dan yang terakhir, pendapatan dari pemasaran dan iklan. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.